Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Mena Soneta dengan nomor induk mahasiswa 12020900074 dari kelas PGMI 3C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana saya membuat ASM atau alternatif strategi mengajar atau juga LKS non-eksperimen yang saya buat. Sebelum saya membuat ASM atau LKS non-eksperimen ini, saya harus menentukan terlebih dahulu KD atau kompetensi dasarnya. Nah, dalam pembuatan ASM atau LKS non-eksperimen ini, yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah identitas dari pelajaran tersebut yang meliputi yang pertama adalah mata pelajaran, kemudian yang kedua adalah materi pokok, yang ketiga adalah kompetensi dasar, yang keempat adalah kelas atau semester, dan yang terakhir yang kelima adalah indikator. Nah, yang pertama adalah mata pelajaran. Mata pelajaran yang akan saya gunakan dan akan saya sampaikan kepada peserta didik itu mengenai IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian materi pokok yaitu mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi dasar. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kompetensi dasar ini sebelumnya harus dipilih dulu, harus ditentukan sebelum pembuatan LKS non-eksperimen ini. Nah, KD yang saya pilih yaitu 3.4. 3 di sini yaitu meliputi aspek pengetahuan. 3.4 yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kemudian, yang keempat adalah kelas atau semester. Kelasnya yaitu kelas 5, semester 2. Indikator yang saya buat ini mengacu dan mendasar kepada KD atau kompetensi dasar. Nah, indikator yang saya buat itu ada 4. Yang pertama, 3.4.1, siswa dapat mengetahui faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia dengan benar. Kemudian indikator yang kedua, 3.4.2, siswa dapat mengetahui upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya dengan benar. Kemudian indikator yang ketiga, 3.4.3, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia dengan benar. Kemudian yang terakhir, 3.4.4, siswa dapat memberi contoh upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya dengan benar. Nah, setelah kita merumuskan dan juga telah menentukan semuanya identitas pelajaran tersebut yang meliputi mata pelajaran, materi pokok, kemudian KD-nya, kemudian kelas atau semester, dan juga indikatornya, baru setelah itu langkah kedua kita harus memberikan teks singkat berupa materi mengenai faktor-faktor penting penjajahan bangsa Indonesia dan juga upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, faktor-faktor penting penjajahan bangsa Indonesia terdapat 2 faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal atau faktor dalam, kenapa bangsa Indonesia bisa dijajah. Kemudian ada faktor eksternal atau faktor luar sehingga bangsa Indonesia dapat dijajah. Nah, faktor internalnya salah satunya adalah bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Kemudian yang kedua, mudah dipengaruhi oleh kepentingan asing. Yang ketiga, banyak orang yang rakus. Kemudian yang terakhir adalah persatuan susah sekali untuk dilakukan. Sehingga faktor internalnya itu ada 4. Nah, sedangkan faktor eksternal atau faktor luarnya yang menyebabkan bangsa Indonesia ini dapat dijajah, terutama oleh bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yaitu yang pertama ada gold, glory, dan gospel. Gold ini adalah bangsa Eropa itu menjajah Indonesia adalah tujuannya untuk mencari kekayaan. Kemudian yang kedua adalah glory. Glory ini bangsa Eropa bertujuan datang ke Indonesia ini bertujuan untuk mencari kejayaan. Kemudian gospel bertujuan untuk bangsa Eropa bertujuan datang ke Indonesia untuk menjajah dalam menyebarkan visi keagamaan atau menyebarkan agama.
Kemudian, materi mengenai upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dilakukan dengan cara fisik, dan melalui non-fisik. Yang melalui fisik ini yaitu melakukan perlawanan kepada bangsa Eropa, yaitu misalkan perlawanan rakyat Ternate, perlawanan rakyat Demak, perlawanan rakyat Aceh, atau yang peristiwa yang paling terkenal adalah peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Kemudian perlawanan melalui non-fisik ini dilakukan dengan melakukan kekuatan organisasi, mendirikan kekuatan organisasi pergerakan nasional, yang diantaranya penanaman sikap yang ditanam dalam kekuatan organisasi tersebut, yaitu yang pertama adanya toleransi, kemudian rasa persatuan yang tinggi, solidaritas yang tinggi, kemudian menghargai sesama manusia, dan banyak lagi. Kemudian contoh dari perlawanan secara non-fisik selain membuat kekuatan organisasi, yang kedua adalah mengamalkan sikap Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Kemudian yang ketiga, bersama-sama menciptakan rasa nasionalisme, cinta tanah air, persatuan, dan kesatuan. Kemudian yang keempat adalah membela tanah air. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah menjaga keutuhan dan juga kesamaan dan juga kesatuan bangsa. Baik, setelah kita memberikan teks singkat berupa materi kepada siswa, maka selanjutnya kita memberikan soal kepada siswa. Di sini saya memberikan soal berupa teka-teki silang, di mana siswa ini harus menjawab secara tepat dan benar pertanyaan yang saya berikan kepada siswa, juga harus sesuai dengan kolom yang saya berikan. Nah, di sini terdapat soal-soal. Di antaranya ada soal yang mendatar berjumlah 7 soal. Kemudian ada juga soal-soal yang menurun yang berjumlah 6 soal. Di mana nanti setiap siswa harus mengisi 13 soal tersebut. Nah, diisi sesuai dengan kolom yang telah disediakan di teka-teki silang tersebut. Misalkan di sini ada pertanyaan yang mendatar nomor 1, sebutkan nama lain dari adanya keinginan menyebarkan agama. Nah, siswa harus bisa mencari jawaban yang tepat sesuai dengan kisi-kisi yang tersedia. Kemudian nomor 3 masih mendatar, termasuk faktor apa gold, glory, dan gospel. Nah, di situ juga siswa harus bisa menyesuaikan jawaban yang tepat dan benar sesuai dengan tabel teka-teki silang yang telah dibuat. Begitupun dengan soal-soal yang lainnya. Siswa harus dapat menjawab dengan tepat dan benar sesuai dengan tabel yang telah tersedia. Nah, setelah siswa selesai dalam pengerjaan teka-teki silang, kita dapat mengetahui apakah siswa itu mengerti terhadap pembelajaran atau misalkan kurang mengerti atau tidak mengerti. Dengan memberikan stimulus pertanyaan teka-teki silang, kemudian siswa menjawab, dan jawaban siswa tersebut dicocokkan kepada kunci jawaban yang telah kita buat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan ASM atau LKS non-eksperimen yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.